saya pengen banget ngabdi di bidang kesehatan gitu. Saya mungkin bukan klinisinya. Hmm, oke, kita mulai ya. Anggap sebagai wawancara benerannya bulan. Oke, Iya, Pak. apapun yang terjadi, jawab aja ya, Mbak. Iya, Pak. Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Nama lengkapnya. Oh, Mbaknya Oh, nama nggak ada. lengkapnya siapa? Nggak ada, nggak ada. Gerahania, Hanya Okta ya. iya, di sini saya. Oke, oke, ini kita mulai ya, Mbak. Ya, Tarik Bismillahirrahmanirrahim. napas dulu, tarik napas. Oke, ini benar dengan Mbak Grahania Okta ya. Betul, Bapak. Ya, program Magister Luar Negeri beasiswa reguler. Tujuannya ini ke Universitas Airlangga pilihan pertama ilmu forensik. Oke. Iya, Sebelum mulai mungkin Mbaknya perkenalan diri dulu. Silakan. iya. Terima kasih sebelumnya. Selamat pagi untuk para Bapak Ibu panelis. Terima kasih untuk kesempatan interview LPDP Batch 2 2024 ini. Perkenalkan, nama saya Grahania Oktaviono Mahardika. Saya berkuliah di kedokteran gigi di Universitas Airlangga dan lulus tahun 2018. Saya saat ini melakukan melakukan jualan online untuk mendapatkan tambahan penghasilan bersama ibu saya. Tujuan saya mendaftar LPDP adalah untuk mengoptimalkan kemampuan dan keahlian saya dan ingin mengupgrade-nya agar bisa lebih berguna untuk masyarakat luas. Maka dari itu saya memilih jurusan ilmu forensik di Universitas Airlangga. Sekian Oke, perkenalan dari saya. ilmu forensik dengan kedokteran gigi linear enggak tuh? Bisa dibilang linear karena saya sempat menjalani perkuliahan odontologi forensik, jadi forensik khusus gigi geligi selama 1 tahun saat saya belajar S1 kedokteran gigi. Oke, linearnya di bagian mana? Coba bisa dijelaskan? Forensik kan, ya terima kasih. Forensik itu adalah ilmu dengan metodologi ilmiah dan pencampuran dari berbagai cabang ilmu, tapi utamanya adalah kedokteran. Jadi bukan cuma kedokteran gigi, tapi seluruh ilmu kedokteran demi demi mengumpulkan data dan menganalisis data sehingga menunjuk menghasilkan bukti pendukung sebuah kebenaran kasus kriminal di pengadilan. Nah, linearnya dengan kedokteran gigi adalah cabang forensiknya sendiri itu ada yang namanya cabang odontologi forensik. Saya pernah di diberikan pelajaran tentang odontologi forensik selama 1 tahun yang membuat forensik dan kedokteran gigi ini bisa dibilang saling membutuhkan gitu. Eh, ya, dan berhubungan. Oke, Sekian, terima kasih. oke. Kenapa nggak lanjut kedokteran gigi aja magisternya? Kenapa harus nyebrang ke ilmu forensik? Ya, terima kasih pertanyaannya. Karena saya ingin menambah wawasan keilmuan saya dan saya juga punya passion di bagian tentang analisis, memecahkan teka-teki sebuah kasus gitu. Dan saya sebenarnya bisa dibilang tertarik dengan bidang hukum juga. Jadi saya ingin ada wadah yang bisa menggabungkan keahlian saya dan passion saya dan keinginan saya untuk menegakkan keadilan buat masyarakat yang bisa dibilang dicederai
di bidang hukum di negara ini. Jadi jawabannya untuk saya adalah ilmu forensik S2 di Universitas Airlangga. Oke, saya takutnya ini mbaknya nggak bisa survive karena kan eh, nyebrang nih ilmu forensik. Kan ilmu forensik juga kan ada dasar dasar pengetahuannya atau daftar dasar ilmunya yang mungkin berbeda jauh dengan kedokteran gigi. Bisa dibilang mungkin begitu ya, kedokteran gigi agak berbeda dengan ilmu forensik. Kemudian saya takutnya banyak itu nggak bisa survive pada saat nanti belajar ilmu forensik. Takutnya gitu. Gimana tanggapannya, Mbak? Untuk ilmu forensik di UNER ini adalah satu-satunya magister yang bisa dibilang sudah lepas sepenuhnya dari di bawah Departemen Kedokteran, prodi kedokteran UNER-nya sendiri. Jadi di ilmu forensik ini kita apa ya, siapapun dengan gelar apapun boleh mendaftarkan diri untuk mendapat gelar magister forensik. Jadi artinya adalah dari kesempatan itu saja, dari jenis kurikulum dan pelajaran yang ada juga, artinya saya sebagai lulusan kedokteran gigi bisa dibilang salah satu kandidat yang memang sesuai dengan dengan kesesuaian dari kurikulum dan SKS-nya sendiri. Jadi saya percaya diri saya bisa survive menjalani forensik nantinya. Mbaknya ini boleh dikasih tahu kapan lulusnya ya, lulus S1-nya? Untuk S1-nya saya lulus tahun 2018, kemudian saya lanjut profesi sampai tahun 2020. Tapi saya mengundurkan diri waktu profesinya. Wah, kenapa bisa mengundurkan diri, Mbak? Ya, terima kasih pertanyaannya. Karena saya merasa kemampuan saya kurang bisa dimaksimalkan ketika saya menjalani profesi tersebut. Saya menemukan apa ya? Saya bisa lebih memaksimalkan diri saya di bagian risetnya, di bagian penelitiannya ketika saya melakukan skripsi di S1 saya. Itu butuh kontemplasi, butuh banyak waktu buat mengambil keputusan untuk akhirnya saya mengundurkan diri. Dan alasan selanjutnya adalah karena biaya waktu itu. Oke, tadi Sekian, disebutkan terima kasih. disebutkan karena ini ya, karena takutnya juga di bagian kedokteran gigi saja banyak sudah nggak survive tuh. Takutnya di bidang ilmu forensiknya juga banyak nggak survive nih. Takutnya nanti berhenti di tengah jalan nih kalau pada saat nanti dikasih beasiswa LPDP, sudah dikasih beasiswa LPDP malah nanti berhenti di tengah jalan. Kami takutnya gitu. Jadi Mbak, Saya, kalau kalau dari saran saya mungkin banyak mendaftar tahun depan aja, daftar daftar apa namanya, dokteran gigi aja. Ini kan kalau ilmu forensik itu kan lebih apa ya, berbeda dengan kedokteran gigi. Kedokteran gigi aja Mbak nggak bisa survive. Apalagi di ilmu forensik yang notabene berbeda. Gimana Mbak? terima kasih pertanyaannya, Bapak Sadam. Saya memang melakukan kesalahan dulu waktu menjalani profesi kedokteran gigi, dan saya berusaha mengevaluasi diri di sana, kenapa akhirnya mengundurkan diri, dan ya selama saya bisa dibilang belum melanjutkan pendidikan selama 4 tahun terakhir, ya saya berusaha untuk berpikir lagi apa yang saya mau di hidup ini gitu. Dan saya sadar bedanya dulu waktu kedokteran gigi dan forensik ini adalah kemauan dari diri saya begitu kuat dibanding dulu yang bisa dibilang menggugurkan kewajiban terhadap ekspektasi orang tua gitu. Dan ketika saya evaluasi diri, introspeksi diri, ketika saya melakukan atas dasar keinginan hati, saya bisa berprestasi gitu. Jadi itu itu kepercayaan diri saya untuk bisa yakin dan untuk memilih S2 forensik dan menjalaninya dengan baik. Seperti itu. Oke. Mbaknya yakin, tapi saya kurang yakin. Karena dari pengalaman Mbaknya itu pernah tidak lulus studi profesi. Eh,
pernah ada, karena kan ini lulusnya 2018 ya, satunya 2018. Pernah kan Ya, 2018 itu ke 2024 kan ada rentang waktu 6 tahun. ya, Apa aja yang dilakukan pada saat di rentang waktu itu, Mbak? ya. Saya resmi menyelesaikan pembelajaran di Universitas Erlangga saya itu sebenarnya 2020 awal ya. Nah, 2020 sampai 2021 itu ada COVID dan ada masalah keluarga, jadi saya rehat untuk mengurus keluarga dan mencoba berpikir ulang dengan tenang lagi apa yang mau dijalankan selanjutnya. Lalu kemudian dari 2021 akhir itu saya mulai mencoba mencari kerjaan-kerjaan yang lebih yang ringan, yang tidak langsung berat dan berhubungan dengan gelar saya. Itu saya mendapatkan pekerjaan sebagai freelance admin online shop itu yang membuat saya punya ilmu untuk melakukan apa ya online shop sendiri sekarang. Sempat habis gitu kerja di perusahaan AC mobil selama 3 bulan magang sebelum akhirnya saya mengundurkan diri itu karena dapat pekerjaan di sebuah pabrik di Gresik di bagian riset dan developmentnya. Nah, terus di situ saya bisa dibilang kan itu pekerjaan besar pertama saya. Saya berusaha beradaptasi di bagian labnya itu, tapi memang tidak ada trainingnya atau gimana, jadi saya harus langsung mencapai target. Nah, itu karena mereka langsung menuntut target yang bisa dibilang besar, sayanya kaget, terus mereka nggak puas, akhirnya memaksa saya mengundurkan diri. Nah, itu akhir 2023. Nah, selanjutnya dari 2024 ini ya saya juga masih mencari pekerjaan yang stabil sambil melamar waktu awal 2024 ini saya melamar BUMN. Dibilang, cuman belum lulus. Tapi entah alasannya apa. Jadi sementara ini ya saya melanjutkan di LPDP gitu. Oke, baik. Sudah punya pengalaman kerja ya di bagian di apa di perusahaan ya sebagai Ya, admin magang, admin RMD. Oke. Eh, ini selama berapa tahun? 1 tahun ya. iya, Kemudian apa namanya ya? Kalau misal dari pekerjaan banyak ini tidak merepresentasikan apa namanya keberlanjutan studinya Mbak. betul. Mbak itu kedokteran gigi, mau lanjut ilmu forensik, tapi pekerjaannya itu sebagai admin magang. Ini kan tidak apa namanya linear dengan tujuan melanjutkan studi magister. Eh, Lagi-lagi saya ragu, jangan sampai karena sudah ada tenggat waktu 6 tahun itu nggak belajar lagi, atau mungkin sudah nggak seintens dulu belajarnya kan pas pada saat 6 tahun itu. Saya takutnya Anda ini udah hilang ilmunya nih, kan kan dan 6 tahun itu jangka waktu yang cukup lama. Kemudian banyak juga bekerja dalam bidang yang lain. Saya juga semakin ragu nih untuk memberikan Mbak ini beasiswa LPDP. Saya takutnya Mbak ini nggak bisa survive pada saat nanti lagi-lagi studi lanjut. Mungkin mungkin bisa diberikan penguatan lagi sedikit. Kalau untuk apa ya ilmu yang kedokteran gigi tadi itu saya tetap update. Saya berusaha update untuk bagian kedokterannya karena saya memang sebenarnya punya minat secara keseluruhan di kedokteran gitu via online. Jadi saya lebih sering mencari ilmu tentang biologi, fisiologi, anatomi via YouTube. Dan untungnya di YouTube itu bisa dibilang bukan sekedar channel-channel channel-channel apa influencer saja. Ternyata channel-channel universitas luar negeri terkenal seperti Ivy League pun juga menyediakan keilmuannya mereka dengan secara gratis. Jadi kayak namanya itu open course gitu. Nah, saya konsisten sih mengupdate ilmu saya mulai dari yang paling dasar aja sekedar kayak fisiologi, biologi, anatomi, bahkan yang anatomi yang sampai kadavernya.
muncul di video karena sebenarnya kan setahu saya harusnya kan uh, kadaver mayat itu tidak boleh dipublikasikan. Cuman saya nggak tahu kalau aturannya di luar negeri ya. Cuman ya itu beneran berguna banget buat upgrade ilmu saya juga. Terus apa ya? Bahkan untuk praktisi-praktisi operasi mayor atau minor untuk kedokteran gigi pun ada di YouTube. Jadi bisa dibilang saya update ilmunya dari sana karena memang saya juga ingin melanjutkan, saya juga pengen sebenarnya nyari pekerjaan yang ada kaitannya sama kedokteran gigi atau kesehatan secara umum. Tapi saya juga belum dipanggil-panggil karena saya selalu apply di setiap rumah sakit, klinik yang apa ada tawaran tentang administrasinya atau bagian manajemennya agar saya masih masih merasakan bahwa saya juga ada di ranah kesehatan, bahwa saya juga berasal dari ranah kesehatan, bahwa saya juga pantas buat mendapat pekerjaan tentang di bidang kesehatan. Walaupun saya juga nggak tahu kenapa saya belum dipanggil sampai sampai sekarang gitu. Walaupun sudah berbagai macam rumah sakit yang saya coba apply gitu. Jadi masih Gitu tetap sih. menjaga keilmuannya dengan cara menonton YouTube tadi ya dari Iya, channel-channel karena luar ya itu negeri. mungkin satu-satunya yang gratis dan sangat-sangat nggak keluar biaya juga gitu. Dan biasanya diskusi Mbak. sama teman-teman yang dari yang sekarang juga sedang bekerja di klinik atau di daerah-daerah terpencil seperti itu untuk update ilmu. Oke Mbak. Jadi mungkin eh, masalah atau mungkin saya tanya bentuk kontribusi dari Mbaknya ini. Kalau misalkan sudah lolos apa namanya sudah selesai studi lanjutnya misalkan kalau sudah kalau keterima nih kontribusi Ya, apa terima kasih. atau mungkin banyak ada permasalahan apa yang ingin Mbak pecahkan mungkin permasalahan di Indonesia yang menurut Mbak itu urgent untuk dipecahkan. Silakan Mbak. Terima kasih pertanyaannya, Pak Sadam. Untuk kontribusi, saya bagi menjadi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Maaf. Eh, jangka pendeknya adalah saya berusaha mencoba untuk bekerja sama dengan pengabdian masyarakat. Jadi saya nanti sebenarnya forensik ini ada pengabdian masyarakat untuk bekerja sama dengan Karang Taruna di desa-desa atau di daerah-daerah yang kabupaten begitu agar orang-orang lebih kenal tentang forensik gitu. Nah, saya ingin mencoba melanjutkan itu dengan bekerja sama di puskesmas. Seenggaknya di daerah Surabaya saja itu lumayan untuk melakukan sosialisasi karena memang masih jarang yang kenal forensik gitu. Itu jangka pendeknya, itu konsisten bisa saya lakukan mungkin 6 bulan sekali seperti seperti sosialisasi vaksin gitu. Kemudian untuk sementara itu saya ingin juga di sosial media itu membuat konten tentang forensik dengan bahasa yang sederhana, baik di Twitter atau di TikTok agar lagi-lagi saya ingin merengkuh masyarakat yang menganggap forensik itu masih tabu. Kemudian untuk jangka menengahnya saya ingin mencoba melanjutkan ke S3 tentang forensik. Terus kemudian saya ingin juga tergabung di DVI-nya Dr. Sutomo atau Disaster Victim Identification. Di situ forensik sangat dibutuhkan untuk identifikasi korban-korban bencana alam. Untuk jangka panjangnya, saya ingin melamar sebagai pegawai negeri sipil untuk bisa bekerja di Dr. Sutomo karena semua yang harus bekerja di Dr. Sutomo itu info terakhir yang saya dapat adalah harus sebagai PNS begitu agar bisa dapat dapat apa ya dapat akses untuk bekerja di laboratoriumnya forensik Dr. Sutomo seperti itu. Dan untuk permasalahan yang krusial adalah ini begitu banyaknya masyarakat yang masih menganggap tabu forensik. Jadi dengan kasus kriminal yang semakin banyak ini, forensik kan dibutuhkan. Nah, tapi forensik harus dilakukan jika keluarga korban ini mengizinkan untuk melakukan visum atau otopsi kan. Nah, jadi tadi sosialisasi itu sangat berguna agar seenggaknya masyarakat ini tidak berpikir bahwa apa yang dilakukan tim forensik kepada mayat, yaitu keluarga korban ini dianggap sebagai hal yang tabu, nir etik atau tidak bermoral begitu. Bahwa sebenarnya ini demi memberikan hak mereka di pengadilan, hak hukum mereka bahwa ini cara mereka memperjuangkan keadilannya mereka. Itu yang ingin
saya perjuangkan di sini. Demikian. Oke. Di tadi banyak menyebutkan ini ya, menyebutkan tentang ilmu forensik itu atau misal kalau kita melakukan otopsi ada keluarga yang tidak bersedia untuk dilakukan otopsi terhadap mayat si keluarganya tadi. Ada kan ada hukumnya tuh kan, ada hukum Ya, memang forensik ya. harus seizin keluarga. Harus atas izin keluarga baru bisa melakukan otopsi ya. Betul. Betul ya. Kemudian otopsi ini kan tujuannya untuk itu ya, untuk agar semua kronologi Mengumpulkan bukti untuk agar menemukan kita bukti. tahu apa yang sebenarnya terjadi, kenapa korban meninggal secara tidak wajar seperti itu. Oke, satu wajar. Dan kemudian tadi banyak juga menyebutkan kalau memang kondisi Indonesia sekarang itu sudah banyak kriminal, kan? Sudah banyak kriminal tadi, Betul, makanya meningkat tahun 2022 kemarin. Ya, selalu meningkat setiap tahun. Nah, makanya tadi Mbak menyebutkan bahwa urgent ilmu forensik ini. iya, Eh, betul. Tahukah Mbak ilmu forensik ini atau berapa persen atau mungkin cukupkah orang-orang yang bekerja di ilmu forensik ini untuk Indonesia atau mungkin gini, jumlahnya itu sudah cukupkah atau ada kurang atau gimana? Oh ya, terima kasih pertanyaannya. Idealnya, foren ahli forensik ini, jadi bukan sekedar dokter forensik, jadi ahli forensik dengan berbagai cabangnya itu seenggaknya tersebar secara merata di Indonesia. Itu idealnya adalah minimal ada satu ahli forensik di tingkat satu Vaskes kesehatan di Indonesia. Nah, sedangkan data yang terakhir yang saya dapatkan dari UGM itu UGM melampirkan datanya begitu, saya dapatnya ada 180-an ahli forensik di Indonesia dan ke- kemungkinan itu cuma ada di kota-kota besar. Nah, misalnya di provinsi itu kan biasanya ada kota, ada kabupaten. Nah, di kabupaten ini biasanya nggak ada, belum ada ahli forensik yang bisa membantu mereka. Karena kan forensik, otopsi itu kan harus harus dilakukan dalam 1 kali 24 jam sebelum bukti-bukti yang ada di mayat ini menghilang atau memudar begitu karena membusuknya si mayat ini. Nah, itu yang membuat bahkan ahli forensik sendiri juga keteteran, kewalahan dan apa ya, mengharapkan pemerintah itu untuk lebih banyak merekrut orang-orang dari berbagai apa kalangan sarjana apapun untuk mencoba melanjutkan ke forensik gitu. Jadi biar oh sorry agar ya personelnya bertambah seenggaknya setiap tahun tuh ada personel bertambah begitu dan bisa lebih merata lagi. Nggak cuma Oke, di jadi Jawa, tidak hanya di Jawa tapi di seluruh Indonesia. oke, jadi mbaknya menurut mbaknya ini masih kurang ya jumlahnya Betul. ahli Itu forensik. data dapat saya dari ID di jurnal ID tahun 2022. Oke, menurut data jurnal juga ya. Ya, Oke. Kemudian saya berpindah ke bagian ini ya tentang kampus ya. Kenapa memilih universitas? Kenapa memilih dalam negeri dulu lah? Kenapa harus di dalam negeri? Kenapa enggak ke luar negeri? ya, terima kasih pertanyaannya. Mengapa di dalam negeri? Karena fokus saya adalah studi kasus di daerah saya pribadi. Dan berdasar data BPS tahun 2023 juga, ternyata di Jawa Timur itu kasus kriminalnya yang paling tinggi satu Indonesia. Dan biasanya kasus kriminal yang terjadi di Jawa Timur ini pusatnya di Dr. Sutomo untuk mengumpulkan data, bukti, visum, otopsi itu di Dr. Sutomo. Nah, Dr. Sutomo ini linear kan terhubung sebagai rumah sakit pendidikannya Universitas Airlangga. Di situ saya berpikir Universitas Airlangga pilihan yang paling tepat untuk saya. Dan selain itu juga satu-satunya magister forensik yang menerima semua semua lulusan dari segala kalangan. Jadi bukan sekedar lulusan profesi DR atau DRG saja yang boleh mempelajari forensik. Jadi walaupun kami bukan bukan
tidak memiliki STR atau profesi DR atau DRG, sekedar sarjana hukum atau sarjana kedokteran saja atau sarjana kedokteran gigi, bisa meng-apply ke forensik Universitas Airlangga ini. Itu kenapa saya memilih Universitas Airlangga. Oke. Universitas Airlangga karena mbaknya melihat peluang ya, melihat peluang kerjanya di rumah sakit apa tadi, Mak? Rumah sakit Dokter Sutomo, Dr. Sutomo. Karena apa ya? Saling kerjasama ya, Airlangga sama rumah betul, sakit itu ya. Oke, betul. jadi Mbak melihat ada kesempatan. Iya, Seberapa besar Mbak kesempatan Mbaknya bisa bekerja di sana? bisa dibilang saya bisa bergabung di bagian DVI-nya Dokter Sutomo atau di lab forensiknya Dokter Sutomo gitu. Jadi bagian penelitinya aja. Jadi nggak kayak di DVI kan berarti seperti di DVI ini kita kan turun ke lapangan untuk mengumpul apa ya untuk berkunjung untuk melihat korban seperti apa begitu. Karena namanya area bencana jelas sulit untuk memindahkannya ke rumah sakit seperti itu. Kalau ah, jika di lab penelitiannya saya berfokus untuk bisa dibilang sampel-sampel bukti ini dianalisis secara mikroskopis begitu. Jadi saya hanya fokus di bagian labnya antara dua itu. Oke, jadi Mbak yakin punya kesempatan di bidang tadi ya. Ya, Oke, kemudian Universitas Erlangga. Sudah kenalkah bagaimana oh kan banyak ini kan ini ya, banyak ini lulusan Universitas Erlangga juga ya, iya satunya. betul. Nah, mungkin mungkin sudah tahu bagaimana apa Alur namanya kerjanya, lingkungan iya lingkungannya, ya, lingkungan lingkungan di sana ya, sudah tahu bagaimana lingkungan di iya. sana. Saya mungkin tanya, eh, sudah riset kah tentang mata kuliah apa yang akan diambil nanti pada saat magister nanti? Ya, sudah. Jadi Magister Forensik Universitas Airlangga ini sebenarnya sudah ada update terbaru tahun 2023 kemarin yang awalnya SKS-nya 45 dengan total kelulusan 2 tahun dan maksimal 4 semester 2 tahun ya. Dan untuk maksimalnya itu 8 semester 4 tahun. Nah, itu terjadi perubahan di 2023 kemarin dengan 47 SKS dengan total semesternya 3 semester gitu. Dan untuk apa mata pelajarannya ya. Nah, nanti yang paling penting itu adalah di semester ketiga. Tentu memang kita akan menyusun tesis, tapi di situ juga ada fokus fokus apa sih? Ada mulai harus memilih fokus studi di mana. Jadi ada forensik kimia, forensik fisika, dan forensik biologi. Karena studi saya berfokus di forensik DNA, jadi saya bertujuan untuk fokus di forensik biologinya. Begitu. Terima kasih. Hmm, kita berpindah dulu ke bagian CV-nya Mbak. Pernahkah mengalami apa namanya hal yang menyedihkan? Ya, yang paling menyedihkan ya, waktu saya pertama kali mendapat pekerjaan di perusahaan yang bisa dibilang besar, yang di Gresik tadi itu, dan saya berusaha sebaik mungkin yang saya bisa, saya all out, tapi ternyata buat perusahaan itu tidak cukup atau tidak memberi kesempatan saya untuk setidaknya adaptasi begitu, sesuai kontrak yang saya tanda tangani. Dan itu membuat saya mempertanyakan kapasitas saya sebagai seseorang yang bisa berguna di masyarakat gitu. Itu yang paling menyedihkan dan mengecewakan. Seakan-akan saya hampir nggak punya celah Gimana untuk Mbak? apa ya?
mendapat pekerjaan yang layak atau mengabdi di masyarakat. Mohon maaf. Ya, silakan Mbak, diselesaikan dulu menangisnya. Ya, Jadi itu pengalaman menyedihkan ya. Apa yang Mbak lakukan ketika mendapatkan pengalaman seperti itu? ya apa ya? Ya paling menangis sih. Karena sengaja saya, seenggaknya saya harus melampiaskan emosi gitu kan. Saya nggak mungkin, maksudnya memendam perasaan juga nggak baik gitu. Jadi Oke. ya nangis, nangis gitu terus ya coba istirahat dulu gitu. Sambil mencoba apa ya, nunggu panggilan dari perusahaan yang saya apply sebelumnya dari perusahaan ini. Cuma nggak tahu kenapa belum belum dapat panggilan lagi sampai sekarang. Maksudnya saya rutin apa ya, ngelamar pekerjaan gitu dan saya pengen banget ngabdi di bidang kesehatan gitu. Saya mungkin bukan klinisinya. Oke Mbak, memang memang ini ya, memang Ya, pengalaman menyedihkan memang itu saat kita sudah memberikan semua yang terbaik di dalam diri kita, tapi nggak diapresiasi oleh orang lain. Itu pengalaman itu sangat menyedihkan memang. Tapi lagi-lagi kita tidak boleh apa namanya ya, tidak boleh ya, larut dalam kesedihan tadi. ya, Saya tahu banyak juga merasa menangis saat kali ini karena mengingat kembali itu memang sangat sangat menyedihkan. Saya juga pernah mengalami kegagalan itu atau mengalami kekecewaan itu, tapi tidak membuat kita menjadi pribadi yang pribadi yang pantang menyerah, pribadi yang apa namanya pesimis, tetap yakin pada dirinya Mbak. Kalau misalnya Mbaknya itu bisa. Oke, memang menangis itu memang perlu juga bagi kita untuk menangis. Uh, bukan bukan berarti kita menangis itu kita lemah, tapi itu juga kesehatan mental juga perlu juga untuk kesehatan mental kita bahwasanya mengembalikan lagi apa namanya mengembalikan lagi mentalnya ya. Karena kan dengan menangis kalau saya paham perempuan itu dengan menangis perempuan itu dengan menangis baru dia perasaannya bisa sedikit membaik gitu. ya. Laki-laki juga seperti itu. Tapi cuma kalau perempuan lebih apa namanya curhat apa kalau saya boleh kasih saran banyak kalau misalkan lagi mengalami kesedihan silakan curhat ke apa orang-orang yang memang Anda percaya kemudian yang bisa membangun mood banyak kembali. Kalau laki-laki memang dia lebih tertutup, dia menangisnya di dalam kamar sendiri. Ya, makasih. Saya maksudnya ya memang nyam, sambil mengisi waktu luang jelas cerita ke teman-teman, cerita ke sahabat saya karena setiap saya mengalami rasa frustasi seperti itu ya pelampiasan saya adalah cerita ke sahabat saya seperti itu. Gimana setelah cerita apakah membaik atau gimana? Ya, pasti lega kayak ada masih ada orang yang mau mendengarkan saya dan saya ya itu sih ya disarankan untuk ya udah lamar pekerjaan yang memang memang sesuai bidang aja gitu. Jangan yang terlalu jauh gitu. Ya, saya ngikuti saran sih apapun kayak saran yang baik saya ikutin cuman ya sampai sekarang ya memang belum ada panggilan gitu. Makanya saya kayak melakukan jualan online sendiri karena ya saya butuh pemasukan kan. Saya juga pengen
nyupport finansial orang tua saya juga. Selagi itu, saya pengen banget ilmu ini jangan sampai hilang gitu. Makanya saya coba pengen lanjutin ke S2 seperti itu. Karena ilmunya kan mahal dan nggak semua orang bisa dengan mudah dapetin ilmu itu gitu. Jadi saya pengen Oke, memperjuangkan S2 ini tuh demi biar saya nggak lupa, demi beneran saya pengen banget punya wadah untuk mengaplikasikan ilmu saya dan beneran bermanfaat buat masyarakat. Jadi bukan sekedar pengen digaji gede atau gimana gitu, enggak. Seperti itu. oke, Tapi Mbak. saya juga milih itu karena ini tuh pilihan dari hati saya gitu. Saya berkomitmen untuk beneran menyelesaikan ini karena anggapannya nggak pengen kan, tidak ingin karena terpaksa lagi begitu. Itu yang bikin saya percaya saya masih punya kemampuan untuk menyelesaikan studi itu begitu. Terima kasih. Oke, Mbak, saya rasa Mbak ini beruntung karena punya sahabat yang mau mendengarkan Mbak dan mau memberikan masukan bagi Mbak. Eh, Nanti kalau misalkan Mbaknya ini lulus, jangan lupa sama sahabatnya. Pasti. Pasti semua semua orang pasti punya apa namanya, orang-orang memang yang bisa dia jadikan sebagai pembangun motivasi dan Mbaknya sudah punya. Tuh Mbak pertahankan sahabat itu. Terima kasih Bapak. Oke, kemudian hmm, saya tanya bagian apa ya? Kekurangan mungkin ya dulu. Ya. Ini Anda menyebutkan di sini kekurangannya tidak biasa mengambil keputusan yang cepat jika mencakup kepentingan orang banyak. Eh, Hmm. kan itu. Tapi Mbak ini ingin melakukan atau apa namanya? Ingin bekerja sebagai ilmu forensik yang di mana ilmu forensik itu membutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam mengambil keputusan, ya kan? Tuh. Ya, saya akan melatih diri saya untuk begini. Ketika nanti di forensik, akan banyak pertimbangan-pertimbangan karena ini mencakup banyak bidang begitu kan. Saya akan mempertimbangkan itu berdasarkan prioritas yang harus yang berdasarkan prioritas untuk mengambil keputusan dan itu saya akan belajar. Jadi selain melakukan eh, list prioritas untuk mengambil keputusan, juga saya akan belajar dari banyak kalangan untuk mempertimbangkan yang bisa apa yang menjadi fokus utama ketika dihadapkan oleh suatu kasus gitu. Misalnya, apakah hukumnya dulu, apakah kedokterannya dulu. Tentu tentu secara regulasi tetap harus ditaati ya, seperti eh, surat izin forensik jelas harus dimintai dari kepolisian, kemudian minta izin ke keluarga korban begitu. Lalu kemudian melakukan penelitian-penelitian yang memang diutamakan apa dulu ini ininya gitu. Nah, itu saya juga belajar dari senior nanti kan dari keilmuan dan keilmuannya juga dia dari SKS-nya juga pastikan kita diajari prioritas apa yang harus diutamakan ketika kami dihadapkan dari sampel-sampel bukti ini dan apa apa yang harus diutamakan di situ. Nah, saya akan belajar di situ dan dengan mengeset prioritasnya berdasar yang diajar dan apa ya bikin target waktu juga tenggat waktu juga bahwa ini harus diselesaikan kapan ini harus diselesaikan kapan seperti itu. Oke. Terima kasih. Pernahkah Mbak ini ketika mendapatkan suatu permasalahan eh, menyesali bahwa Anda terlambat mengambil keputusan dalam keputusan itu sehingga membuat pekerjaan atau permasalahan tadi itu nggak cepat terselesaikan atau tidak terselesaikan. Pernah punya pengalaman gitu gitu? Biasanya kalau memang sudah waktunya mepet, bentar, saya akan langsung brainstorming sama sahabat saya karena mungkin bisa dibilang
bimbang di antara dua kepentingan gitu. Begitu. Nah, jadi saya berdiskusi sama sahabat saya dan mungkin tidak semua pihak senang karena mengambil keputusan saya. Jadi saya tetap saya harus memilih gitu, belajar untuk memilih dan bertanggung jawab dengan konsekuensinya. Ya, bisa dibilang saya tetap mengambil keputusan tanpa melebihi tenggat waktu yang ada gitu. Walaupun mungkin misalnya ada banyak teman-teman yang lebih cepat mengambil keputusan, saya tetap sesuai waktu deadline yang ada, tapi ya bisa dibilang yang paling terakhir begitu. Misalnya seperti kayak pasien operasi mayor saya dulu waktu saya di profesi begitu. Teman-teman semuanya kan bisa dibilang teman-teman saya untuk anak kedokteran ya, mereka adalah termasuk anak-anak yang gitu, ambisius, menyelesaikan semuanya secara cepat gitu. Nah, pertimbangan saya kan waktu itu juga ini pasien dengan keluhannya gitu. Begitu dengan syarat-syarat yang harus saya penuhi agar pasien ini bisa sah saya kerjakan dan juga biaya yang saya harus tanggung sendiri juga. Nah, mungkin teman-teman yang ambisius ini mungkin tidak sampai harus bingung perkara biaya begitu. Jadi saya harus ya mengulur waktu untuk mencoba mengumpulkan biaya dulu begitu. Dan apakah maksudnya untuk memenuhi biaya ini apakah saya harus berhutang atau ya sudah dari tabungan saya pribadi atau bagaimana bagaimana itu biasanya saya ya diskusikan dengan sahabat saya tadi gitu. Nah, itu kan ya itu yang bikin molor gitu. Tapi alhamdulillahnya memang masih sesuai timeline deadline yang didesain sama dosen dan bagian akademik. Nah, itu yang bikin saya anggapannya memang menyelesaikan pada hari akhir misalnya. Tapi alhamdulillah tetap lulus begitu. Untuk Oke. departemen satu, misalnya itu untuk departemen tertentu, ya saya memang tidak melanjutkan, tapi untuk syarat-syarat requirement itu tetap saya usahakan menyelesaikan begitu, karena memang sulit di biayanya waktu itu. Jadi kayak ada requirement yang memang butuh biaya besar dan saya harus membiayai semuanya sendiri, yang bikin saya mengundurkan diri begitu. Oke, oke. Kemudian apa tadi? Kalau mbaknya ini kalau misalkan mengambil keputusan, apa saja yang mbak pertimbangkan? Ambil keputusan, eh se- kebutuhan kebutuhan saya akan hal ini. Maksudnya saya sebutuh apa sama hal ini begitu, dan apakah hal ini penting patut diinvestasikan dan apakah mempengaruhi keluarga saya itu. Jadi antara saya dulu, terus biaya biasanya, kemudian pendapat orang tua begitu. Oke, jadi Yang jadi acuan. untuk keputusan melanjutkan studi sudah dipikirkan, sudah dipertimbangkan sebaik-baiknya. Sudah sudah Sudah. dan orang tua akhirnya jauh-jauh lebih mengikhlaskan pilihan saya saat ini. Oke, mbaknya ini sudah eh, kenapa mbak nggak menikah dulu kah? Saya belum ada yang naksir. Oh, gitu. Oh no, saya juga bingung kenapa. Ya, belum ada yang mendekati. Jadi dan saya memang selalu fokus ke studi dulu, nggak boleh pacaran juga. Jadi kayak ya nggak tahu tiba-tiba udah umur segini dan belum ada yang naksir begitu. Oh, tapi sudah ada kepikiran menikah ya, mau menikah ya? Belum Belum ada, juga. belum ada. Pengen pengen mengaktualisasi dulu, pengen mewujudkan mimpi dulu, melanjutkan studi. Oke. Ya, Mungkin itu sudah dipertimbangkan ya, karena kan banyak biasa itu apa namanya pelajar-pelajar mahasiswa itu biasa di tengah perkuliahannya itu langsung ada kepikiran mau menikah gitu. Kan jujur gitu. Jangan belum. sampai Iya, iya masih jangan sampai memikirkan mengganggu. dulu gimana caranya lulus dengan baik dulu juga di tengah Yang penting tekanan yang penting gitu kan. oke, yang penting konsekuensi tidak menikah pada saat nanti itu nggak sudah dipikirkan kan? Iya, sudah.
Mungkin eh, saya tanya pertanyaan yang terakhir. Ya, Kalau baik. misal nih Mbak, kalau misal Mbak ini belum diberikan kesempatan beasiswa, eh, apa yang Anda lakukan? Keep moving forward. Saya butuh wadah untuk mengaplikasikan ilmu saya. Alhamdulillah kalau bisa dapat LPDP kan anggapnya ilmu saya di-upgrade. Jadi saya nggak nanggung lagi kayak selama ini gitu. Saya bersyukur sekali bisa dikasih kesempatan untuk mengembangkan keilmuan saya. Jadi saya akan mencari wadah yang mengizinkan saya untuk mengembangkan diri, untuk mengizinkan saya untuk akhirnya mengaplikasikan ilmu ini yang anggapannya saya pendem selama 6 tahun dan bisa berkontribusi langsung ke masyarakat. Insya Allah kalau memang udah rezekinya ya nggak mungkin salah gitu. Dan apapun yang terjadi ya saya tetap harus kelanjutin hidup. Terima kasih. Udah, udah Mbak ya. Kalau Ya, nangis. udah, udah Mbak. Sampai nangis loh. Aduh, Aduh, nggak ngerti. Iya, maksudnya ini memang kekhawatiran saya kan. Sering banget Mbak, dianggap nggak cocok gitu kan, nggak pantas, nggak cocok gitu. Saya nggak ngerti. Mbaknya ini memang gampang nangis ya kalau misal. Nggak lah. Nggak kemarin nggak sampai nangis. Apa mock up interview kemarin nggak sampai nangis. Soalnya Mas Adam langsung bilang ke saya, Mas Adam kan tadi bilang ragu gitu kan. Saya nyelesain S2 Oh, itu udah langsung bikin deg banget gitu kayak langsung dianggap nggak pantas kayak langsung didiskualifikasi lagi gitu kayak saya sempat gitu saya kemarin BUMN. Jadi kayak ya Allah gitu. Nggak tahu bingung banget cuma oh, oh, penyebabnya di awal gara-gara itu ya, gara-gara si iya ini ya. langsung kayak ya udah kalau nggak mungkin ya wes lah gitu. Anggapannya saya lolos LPDP aja sebenarnya ya nggak percaya sih. Makanya Ya, kayak ya. ya latihan nggak ya beneran bisa nggak ya sebenarnya udah kayak gitu sih soalnya ya dari CV kan terus dari senior senior itu semua orang punya pengalaman gitu loh. Jadi saya beneran nggak ngerti poin mau nge-highlight poin apa gitu selain passion saya sama S1 saya gitu. Karena nggak tahu juga saya bukannya nggak usaha sih, cuma ya udah emang belum rezeki gitu kan. Aduh, makanya bingung. Saya beneran Kalau bisa nambah kasih saran pengalaman ini, itu kemana lagi gitu kan. Gitu. ya, ya, ya. Kalau misal saya bisa kasih saran Mm-mm. ini memang krusial sekali nih kalau misalkan kita menyebutkan kita tidak lulus kan, yang kan orang kan langsung berpikir jangan sampai kita kasih beasiswa dia tidak lulus juga Bener-bener kan. makanya saya ya udah wes pasrah. Nah, maksud saya kalau misal nanti diwawancara jangan dimention, sebisanya jangan dimention, Apanya? sebisanya jangan dimention terkait tidak lulus profesinya. Oh begitu. Kan tadi mbaknya itu blundernya gara-gara kalau misalkan banyak tidak mention tidak lulus tadi itu nggak saya cecer tentang masalah itu. Tapi mbak kadang-kadang juga pewawancara itu nggak detail membaca CV kita. Hmm. Jadi sebisanya mungkin dihindari mention yang tidak lulus. Mau diapa karena kan sudah terpampang di sini jadi dihindari aja jangan mention. Kalau memang pewawancaranya mention ya sudah dia dicoba yakinkan aja kan gitu tadi. Tadi mbaknya Gimana itu ya Mas yang ngeyakininnya Mas? tadi mbaknya itu inisiatif sendiri masalahnya menceritakan kalau tidak lulus profesi. Jangan biar biar pewawancaranya aja yang mention. Iya, kalau Mudah-mudahan nggak untuk meyakinkan nih gimana ya? meyakinkannya tadi mungkin karena tadi itu bagusnya tadi sudah disebutkan itu sebenarnya masalah biaya kan itu nggak bisa kita paksakan kan kalau Iya, misalkan memang masalah semisal biaya tapi jangan 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 sebutkan kalau masalah apa namanya masalah tidak mampu dalam dalam kuliahnya atau gimana enggak jangan berarti jangan masalah itu biayanya aja ya. aja yang disebutkan tuh. Iya.
Kayak memang banyak banget course yang memang harus keluar biaya sendiri, misalnya gitu ya. Kayak banyak banyak kasus yang harus saya keluar biaya sendiri. Jadi saya kewalahan di situ. Nah Lumayan itu, membebani begitu. Oh iya ya. nah itu alasannya. Itu aja alasannya. Oke oke. Jangan sampai ke bilang akademis tidak mampu ya. Itu Oh ya. udah ragu tuh orang tuh. Oh iya ya. Ya, sebisanya jangan dimention biar biar pewawancaranya yang mention sendiri. Oke oke oke. Terus mbaknya ini karena apa? Jawabnya itu suaranya itu bergetar sekali sampai menangis. Oke, itu mungkin juga jadi catatan kalau misal menangis di tengah-tengah wawancara itu nggak apa-apa. Cuma kan jangan apa namanya sampai selesai kayak bergetar terus suaranya tuh. Jadi Aduh refleks. Kebawa emosi ya. ya jadi kebawa emosi. Iya. Itu tadi masih masih banyak yang saya mau tanyakan terkait hal-hal menyedihkan tadi, tapi karena banyak sudah ini jadi saya stopkan. Eh, jangan intinya dikontrol emosinya ya Mbak, dikontrol jangan sampai meluap kayak tadi. Bisa meluap cuma pada saat nanti bisa lagi supaya supaya pewawancara bisa lihat oh ini dia habis menangis tapi bisa lagi bangun kan gitu. Oke. Dilihat supaya bisa dilihat kemauan untuk maju gitu. Hmm, karena saya tidak terlalu mengerti terkait apa namanya akademik di bidang forensik, jadi saya tidak terlalu menanyakan itu, cuma terkait sedikit gambaran-gambaran tadi. Jadi pertanyaan-pertanyaannya Mbak sudah mungkin sudah semacam seperti itu. Cuma kalau di bagian akademisnya saya mungkin diperdalam sendiri ya Mbak. Iya iya. Terima kasih. Ya, oke. Ada yang ditanyakan lagi Mbak? Apa mungkin lolos ya kalau kayak gini ya. Aduh, deh, maksudnya kondisi saya gitu, CV saya kan seperti itu. Maksudnya apa ada kemungkinan lolos nggak ya, Mas? Semua Gitu. pasti punya kemungkinan lolos. Hmm. Tinggal kita bagaimana apa namanya meyakinkan diri kita bahwa kita pantas. Apa percaya diri itu juga juga bagus. Cuma diikuti dengan apa namanya? Diikuti dengan pengalaman-pengalaman. Jadi kalau sebisanya mungkin pengalaman yang Mbak dapatkan di pas S1 mungkin bisa sedikit diceritakan apa. Walaupun pengalaman kecil yang penting berkaitan dengan ilmu kedokteran ya ceritakan aja, ceritakan Ya, aja. Hmm. Supaya itu kan supaya bisa meyakinkan juga. Kemudian tadi bagus Mbaknya juga pada saat saya tanyakan apa ilmu sudah 6 tahun ilmunya hilang tapi banyak mengcounter itu dengan konsisten menonton itu apa YouTube dari luar open negeri. course-nya universitas-universitas dari Harvard, MIT, Stanford. Hmm. Itu bagus itu udah bagus tuh untuk menjaga keilmuannya. Karena kan yang melanjutkan studi lama itu ada jeda waktunya itu biasa ditanyakan tentang itu jangan sampai ilmunya Iya, lama ilmunya apa ilmunya hilang gitu. expired. Oke. Kalau terkait shift terkait SI ini sebenarnya tinggal bagaimana saja kita mempromosikan. Intinya pintar-pintar jangan sampai terlihat apa namanya terlihat kurang meragukan kayak tadi tuh. Jangan kurang meragukan tidak lulus apa namanya? Tidak lulus profesi disebutkan karena akademik. Jangan jujur aja terkait biaya. Oke itu. Hmm, udah Mbak, itu aja mungkin ya Mbak. Makasih, makasih saran-sarannya, waktunya juga. Eh, ini mungkin supaya meyakinkan meyakinkan banyak juga. Saya juga pada satu wawancara banyak banyak belibetnya, banyak apa namanya,
banyak juga saya tidak bisa menjawab tuh. Oh begitu. Nah, Apa maksudnya apa biasanya yang bikin belibet? Pertanyaannya sulit kah apa gimana? pertanyaannya itu dalam dalam sekali terkait akademiknya. Saya itu di bagian akademik saya sempat apa namanya tidak bisa juga menjawab. Tidak bisa juga menjawab pada saat ditanyakan tentang metode penelitian. Nah itu metode penelitian. Tapi saya counternya dengan apa? Pada saat itu saya belum saya jujur aja mengatakan bahwa saya belum mengetahui metode penelitian yang saya akan teliti. Hmm, jujur ya. Tapi jujur aja mengatakan jangan sampai kalau kita bilang kita mengerti dicecar lagi, jangan sampai kita memperlihatkan kebodohan kita sendiri kan gitu. Nggak boleh. Jujur aja, pada saat itu saya jujur mengatakan kalau metode penelitian. Nah, terus saya kaitkan dengan alasan kenapa lanjut S2. Nah, karena saya belum mengetahui tentang metode penelitian ini, makanya saya eh, Oh memilih boleh untuk gitu. melanjutkan studi saya. Jadi dikaitkan konternya. Lulusannya apa dulu ya Kak? S1-nya Kakak? Satunya saya di Matematika Universitas Halu Oleo. Apa? Oleh apa? Halu Oleo di Kendari, Sulawesi Tenggara. Oh. Ya, jadi di Itu swasta kah? Balen Sulawesi. Itu negeri, Mbak. Oh, Universitas Halu ya. Oleo. Oh. Itu ya negeri. Tahun berapa lulusnya dua S1-nya? Saya S1 lulus di tahun 2023 baru. Oh, baru ya langsung dapet. Keren. Baru. Waktu itu Oke. pilihannya apa selain matematika UGM? Ada UGM, ITB, sama IPB. Matematika semua ya? Matematika semua. Terus ditanya juga terkait apa itu? Kenapa pilih UGM Ya. pilihan pertama? Kenapa dalam negeri? Ya, ditanya juga tuh kenapa dalam negeri. Nah, karena Kenapa? terus Jawabnya apa? terus saya ngelesnya karena ini, karena saya kan mau berkontribusi untuk Indonesia. Emang di luar Pokoknya ini negeri? pokoknya ini jawaban jawaban seadanya aja. Iya, Berkontribusi iya. untuk Indonesia dan saya rasa eh, jika saya dekat dengan tempat saya berkontribusi, saya bisa lebih memahami bagaimana permasalahan yang ada di Indonesia kan begitu. Gitu Oh, aja dari mantul, saya. mantul. Oh, gitu-gitu. Lebih Hmm, dekat, lebih bisa memahami masalah di Indonesia. ya kayak gitu. Oke. Terus kenapa Iya. UGM? Kalau Mm-mm. UGM kemarin kenapa karena UGM? Saya sebutkan ke yang pertama karena saya sudah punya LOA di UGM, Oh, udah dapet. dapat LOA di UGM dan saya eh, tertarik dengan mata kuliahnya. Jadi dimension mata kuliahnya. Sudah dapat LOA. Apa? Apa? Matkulnya apa? Matkulnya menarik. Apa matkul Mata, menariknya apa? mata Apa? kuliahnya itu kayak sesuai dengan topik penelitian saya yaitu analisis multivariat dan kemudian apa Analis itu analisis multivarian, multivariat, proses stokastik dan proses stokastik. Jadi proses stokastik. itu sangat Oh, berguna ya buat berguna penelitiannya. untuk Hmm. penelitian nanti. Ya. Hmm. Oke, Dan oke. saya juga tertarik dengan dosen Mm-mm. yang ada di sana gitu. Yang Dosen. yang Kenapa? yang kebetulan topik penelitiannya itu sama dengan sedikit mirip dengan topik penelitian yang akan saya Mirip ajukan nanti. dengan yang saya ajukan. Oke. Ini dosen yang Anda tertarik ini jadi dosbim sekarang Anda nggak? Belum kan masih semester 1 belum. Oh gitu. Tapi rencana mau jadikan dia pembimbing tesis. Saya pikir kalau dapat LOA itu artinya udah connect sama dosennya juga. Ah, belum kalau Oh, belum. Di iya, semester iya. 3 baru kita memilih dosen pembimbing. Kalau UGM, Persyaratan buat dapat LOA di UGM apa ya? Tes apa? kalau kalau Tesnya apa mat- aja? kalau di matematika sendiri saya nggak tahu di jurusan lain. Kalau matematika sendiri cuma dua persyaratan. Yang pertama syarat TOEFL,
sama TPA Bappenas. Oh ya, Kemudian ya kemudian sama sih ada saya di forensik juga kira-kira kayak gitu. ada juga tes tes apa namanya Wawancara. substantifnya. Kalau wawancara nggak tes substantif itu tulis tertulis, tes Oh, tertulis. tes Kalau kan bikin esai. kan tes ngerjain soal kan kita matematika, jadi kita dites ngerjain soal. Oh, oh itu. Jadi tiga ya tesnya ya. Ya tesnya tiga. Hmm, oke, 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 oke. Ya udah. Apalagi nih masukannya saya terima dengan lapang dada lah. Monggo, monggo. Apalagi yang mau dikasih masukan. Udah mungkin Ah, udah mbak. udah ya. Ah, sama saya pesimis banget jadinya ini. Ya pesimis itu bagus supaya supaya dipersiapkan kan. Iya, aduh, Pak ya, Oke iya. lah, mungkin mbak Mas ditanyain nggak, kenapa masih baru lulus S1 kok udah langsung lanjut S2 gitu? kebetulan Jawabannya kebetulan apa? kebetulan Enggak. nggak ditanyain kan, nggak ditanyain. Oh, kan Cuma beneran cuma baru lulus kan ya waktu itu ya? ya cuma ditanya pada saat itu eh, lulusnya di tahun apa kan di tahun apa? Saya bilang saya lulus tahun di bulan Mei 2023 kan itu. Tiga. Terus ditanya selama Mei sampai bulan kan waktu itu bulan 3 kan. Bulan 3 ini apa yang kakak apa yang saya apa yang masnya buat kan gitu ditanya. Terus saya Hmm. bilang saya fokus apa namanya fokus mencari beasiswa untuk melanjutkan studi dan saya juga fokus Hmm. mendaftar kampus, mempersiapkan untuk pendaftaran kampus. Salah satu yang saya fokuskan itu adalah dengan mengejar skor TOEFL yang menjadi syarat wajib. Jadi saya kursus Hmm. selama 5 bulan di Pare, Kediri waktu itu Hmm. untuk mengejar Hmm. skor TOEFL dan alhamdulillah sekarang sudah terpenuhi. Jadi gitu, Hmm. Hmm. saya Ya, habiskan ya. untuk itu nih. Ditanyain ini enggak dari Untung, untung, Sulawesi? untung, untung nggak ditanyain kenapa nggak bekerja dulu, nggak memilih bekerja dulu. Kalau Iya ditanyain aku pusing, kan? pusing juga jawabnya tuh. Iya kan? Tadi saya ditanyain itu. Ya udah sering sih tapi ya ditanyain itu juga saya. Apa? Itu nggak ditanyain nggak? Dari Sulawesi ke Jogja apa ada tanggungan keluarga atau gimana gitu nggak? Atau nikah tadi juga gimana? Nggak. Kalau kan Hmm. saya waktu itu dimention juga dari Kendari Sulawesi Tenggara ke Jogja. Terus Hmm. ditanya sudah pernah ke Jogja nggak? Saya bilang belum. Sudah Hmm. terus ditanya lagi. Udah udah kenal sama lingkungan Jogja itu kayak gimana? Ditanya soal lingkungan. Terus saya bilang eh, saya sudah sedikit banyak menanyakan kepada senior saya yang kebetulan sedang berkuliah di sana juga. Hmm. Dan saya menanyakan bagaimana lingkungan di sana dan dia apa namanya mem- memberitahu saya bahwa lingkungan di sana itu sangat kompetitif. Kemudian kita tidak boleh bermalas-malasan dalam belajar karena kita akan ketinggalan kalau misal Hmm. kita malas-malas. Kan gitu. Jadi disebutkan itu, kemudian Hmm. saya pertegas lagi dengan lingkungan tersebut bisa membuat mendorong apa namanya kemampuan saya karena kan kalau saya Hmm. berada di lingkungan yang semacam itu saya bisa cepat berkembang. Upgrade dirinya cepet. Nah. Ya, Hmm. Oke, oke, oke. Berarti udah nggak ada tanggungan ya, gitu. nggak ada tanggungan tanggungan Hmm. masih sendiri. Hmm. Oke, Oke, apa lagi? apa Udah ya? lagi Mbak? Ya. Apa ya? Udah. Apa lagi? Hari ini hari Selasa. Ya ampun, saya latihan interview yang lain udah ujian ujian substansi. Ah, ah.
Saya bingung masnya kenapa nawarin pas tanggal 10. Untung saya nggak tanggal 10 gitu. Nah, ya udah. Iya kan, saya bingung. Tak pikir ini tuh tanggal 9 masih An. Makanya saya iya-iya aja. Terus kok, loh, kok tanggal 10 gini? Gitu, Mas. Ya apa ini? Lancar. Tapi, iya. Terus jam 9 masnya gak kerja, gak kuliah, ya apa batin gue. Kayak, ya udah, saya mah kan maksudnya ya, saya juga menghormati jadwal sampean, jadi ya udah saya iya-iya aja gitu. Mas Udah nggak ada makanya yang lain? Oh, makanya dibilang aja kalau misalnya ada kegiatan lain, saya juga fleksibel kok. iya. Iya, enggak sih, saya juga kan ya di rumah ini belajar buat LPDP aja. Oke oke. Sambil ya itu sambil jualan online tadi itu yang saya bilang tadi. Hmm. Iya. Masnya nggak ada Oke, yang Mbak. lain Kak, Mas yang mau di interview Mas? Kan sudah ada sejauh ini sudah ada 4 orang Oh, interview. emang selalu dijadwalin pagi gini Kak sama Anda? Ya kalau bukan pagi, bisa malam juga. Oh, berarti kuliahnya siang? Kuliah kebetulan hari ini tuh saya nggak ada mata kuliah. Jadi Oh, tadi tuh sebelum ya. bayar saya juga sudah wawancara yang lain. Hmm, hmm, hmm. Hmm. Yang lain bagus-bagus nggak Mas? Ya Allah. Sama aja sih, sama aja. Eh, Sebenarnya permasalahannya itu di bidang di pas bagian akademik gitu. oh gitu. Bagian bagian survive juga. Itu yang mereka Oh, kendala-kendala banyak kendala di bagian situ. oh. Mereka dalam negeri semua. Kenapa? Mereka yang wawancara sama Mas dalam negeri semua kah? Ada satu orang yang luar negeri di Amerika Serikat dia katanya. Jurusan apa? Matematika. Bukan dia sains manajemen, manajemen sains. Hmm, Hmm. keren. Ya udah. Mas doain saya lulus ya Mas. Oke Mbak, silakan Mbak dilanjutkan kegiatannya. Terima Saya kasih. akhir ya. Ya, makasih banyak.